Pernahkah kamu merasa hancur dan kehilangan arah setelah berhasil keluar dari hubungan toksik? Kenapa setelah berhasil bebas, justru hidup terasa kosong, bingung harus mulai dari mana, dan seolah-olah semua hal runtuh dalam sekejap? Rasa sakit, marah, dan kecewa yang menumpuk bisa membuatmu stuck. Padahal di balik itu ada kesempatan besar untuk bangkit dan membangun kembali hidupmu dari nol. Jika kamu sedang melalui fase ini, ingatlah, kamu bukanlah orang yang sama dengan sebelum menjalani hubungan toksik. Kamu sekarang adalah versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap untuk menata hidup dari nol dengan fondasi yang lebih kokoh. Dalam video ini, kamu akan mendapatkan 10 langkah praktis untuk membangun kembali hidupmu setelah keluar dari hubungan toksik. Mulai dari membersihkan energi negatif, merancang visi hidup baru, hingga menemukan kembali jati diri yang sempat hilang. Jika kamu siap untuk bangkit dan menata ulang hidupmu, tekan like sebagai komitmen untuk pulih, subscribe untuk panduan pemulihan diri, dan bagikan di kolom komentar langkah apa yang paling ingin kamu kuasai dalam proses pembangunan ulang hidupmu. Selamat datang di zona bebas toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini. Langkah pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah validasi dan penerimaan penuh. Berhenti menyalahkan diri sendiri, ucapkan dengan lantang, hubungan itu tidak sehat dan keputusan saya untuk keluar adalah benar. Validasi perasaan kamu, baik itu sedih, marah, kecewa, atau bahkan lega. Semua emosi itu adalah benar. Pertanyaan refleksi pertama untuk kamu, sudahkah kamu benar-benar memaafkan diri sendiri karena telah berada dalam situasi itu dan menerima bahwa kini saatnya untuk fokus pada penyembuhan? Langkah kedua, lakukan detoksifikasi total dan bersihkan energi negatif. Bayangkan kamu sedang membersihkan luka, kamu tidak bisa membiarkannya tetap kotor. Ini berarti memutuskan semua kontak yang tidak perlu. Blokir nomornya, berhenti mengikuti media sosialnya, arsipkan foto-foto yang memicu kenangan buruk. Hal ini bukan tindakan kekanak-kanakan, ini adalah tindakan penyelamatan diri. Kamu perlu ruang steril untuk bernapas dan membersihkan sisa-sisa energi negatif yang menempel. Pertanyaan kedua untuk kamu, apakah satu hal terakhir yang masih menghubungkan kamu dengan energi masa lalu itu? Dan beranikah kamu melepaskannya hari ini, saat ini juga? Langkah ketiga, izinkan diri kamu untuk merasakan dan berduka. Banyak orang setelah keluar dari hubungan toksik merasa harus segera bahagia. Itu adalah tekanan yang tidak perlu. Kamu baru saja kehilangan sesuatu, meskipun itu sesuatu yang menyakitkan. Kamu kehilangan rutinitas, harapan, dan versi masa depan yang pernah kamu bayangkan. Izinkan diri kamu menangis, marah, dan merasa hampa. Proses duka ini penting untuk melepaskan beban emosional secara tuntas. Pertanyaan ketiga untuk kamu renungkan, emosi apa yang selama ini paling kamu tekan dan hindari? Apa yang akan terjadi jika kamu memberinya ruang aman untuk hadir tanpa dihakimi? Langkah keempat, mari kita kembali ke dasar, bangun ulang fondasi fisik kamu. Hubungan toksik menguras energi fisik kamu, sekarang saatnya mengisi ulang. Mulailah dari hal yang paling dasar, pastikan kamu tidur cukup, makan makanan yang bernutrisi, dan gerakan tubuh kamu. Tidak perlu langsung ke pusat kebugaran, berjalan kaki di pagi hari sambil menghirup udara segar sudah merupakan langkah revolusioner. Tubuh dan pikiran saling terhubung, saat tubuh kamu mulai sehat, pikiran kamu akan mengikutinya. Pertanyaan keempat untuk kamu, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang murni, yang menyehatkan dan memanjakan tubuhmu tanpa memikirkan persetujuan dari orang lain? Ini adalah salah satu poin favorit saya. Langkah kelima, misi menemukan kembali jati diri. Di dalam hubungan toksik, kamu seringkali kehilangan kepingan diri kamu. Kamu melupakan hobi yang kamu sukai, musik yang kamu nikmati, atau impian yang pernah kamu punya, karena semuanya harus berpusat pada pasangan. Sekarang saatnya ambil kembali kepingan itu. Buatkan daftar hal-hal yang kamu sukai sebelum hubungan itu dimulai. Coba lagi satu persatu. Mungkin dulu kamu suka melukis, membaca buku, atau mendaki gunung. Kenali kembali diri kamu yang sempat hilang. Pertanyaan kelima yang sangat penting, siapakah kamu sebelum kamu menjadi pasangan seseorang? Aktivitas apa yang dulu membuat mata kamu berbinar dan jiwa kamu terasa hidup? Langkah keenam, rekonstruksi lingkaran dukungan yang sehat. Kamu tidak bisa membangun kembali sendirian. Hubungi kembali teman-teman dan keluarga yang mungkin sempat kamu jauhi. Ceritakan apa yang kamu alami pada orang yang kamu percaya. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang memberikan energi positif, yang mendukung pertumbuhan kamu, dan yang mengingatkan kamu akan nilai diri kamu.
Pertanyaan keenam untuk kamu, siapa 3 orang dalam hidup kamu yang kehadirannya selalu membuat kamu merasa lebih baik? Sudahkah kamu meluangkan waktu untuk mereka minggu ini? Langkah ketujuh, sebuah keahlian baru yang krusial. Belajar menetapkan batasan yang tegas. Hubungan toksik seringkali terjadi karena batasan diri yang kabur atau tidak ada sama sekali. Ini saatnya belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi kamu, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kamu, atau yang membuat kamu tidak nyaman. Batasan adalah bentuk penghormatan tertinggi pada diri sendiri. Pertanyaan refleksi ketujuh untuk kamu adalah, dalam situasi apa kamu merasa paling sulit untuk mengatakan tidak, dan ketakutan apa yang sebenarnya ada di balik kesulitan itu? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Langkah ke-8. Merancang visi hidup baru. Ambil selembar kertas kosong atau buka catatan baru. Ini adalah lembaran hidup kamu yang baru. Tuliskan apa yang kamu inginkan untuk masa depan kamu tanpa ada bayang-bayang masa lalu. Apa tujuan karir kamu? Ingin belajar keahlian baru apa? Tempat mana yang ingin kamu kunjungi? Bagaimana kamu ingin merasa setiap hari? Rancang visi ini dengan detail. Inilah kompas baru kamu yang akan menuntun setiap langkah kamu ke depan. Pertanyaan visioner ke-8 untuk kamu. Jika tidak ada lagi rasa takut atau sisa-sisa keraguan dari masa lalu, akan menjadi seperti apa versi terbaik dari diri kamu dalam 3 tahun dari sekarang? Langkah ke-9 adalah langkah yang mendalam. Praktik memaafkan yang membebaskan. Poin ini sering disalahartikan. Memaafkan di sini bukan berarti kamu membenarkan perbuatannya atau harus kembali berhubungan dengannya. Sama sekali bukan. Memaafkan adalah tindakan untuk melepaskan beban dendam dan amarah dari pundak kamu. Kemarahan itu seperti racun yang hanya menyakiti diri kamu sendiri. Dengan memaafkan, kamu mengambil kembali kekuatan kamu dan memutuskan bahwa masa lalu tidak lagi berhak mengendalikan emosi kamu hari ini. Pertanyaan untuk kedamaian batin kamu, beban berat apa yang akan terangkat jika kamu memilih untuk melepaskan genggaman amarah itu? Bukan untuknya, tapi untuk kebebasan jiwa kamu sendiri. Dan yang terakhir, langkah ke-10. Melangkah maju dengan sadar dan bertujuan. Setelah melalui 9 langkah sebelumnya, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih mengenal diri sendiri. Sekarang, setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah yang disengaja. Pilih lingkungan, pekerjaan, dan hubungan di masa depan berdasarkan pelajaran yang sudah kamu dapatkan. Hidup tidak lagi terjadi begitu saja pada kamu. Sekarang, kamulah yang menentukan arahnya. Pertanyaan terakhir sebagai kompas kamu. Dari semua pelajaran pahit yang telah kamu lalui, satu kebijaksanaan baru apa yang akan kamu pegang erat sebagai penuntun untuk sisa perjalanan hidup kamu? Membangun kembali hidup dari nol memang sebuah proses. Akan ada hari-hari baik dan kemungkinan ada hari-hari di mana kenangan lama mencoba untuk kembali. Itu semua wajar. Ingatlah, perjalanan ini bukan lari cepat, tapi sebuah maraton menuju versi diri kamu yang paling otentik. Kamu bukan sekadar penyintas, kamu adalah seorang arsitek yang sedang membangun kembali sebuah mahakarya yang indah, yaitu hidup kamu sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah sebuah batu bata baru untuk fondasi masa depan kamu yang cemerlang. Saya ingin sekali mendengarkan cerita kamu. Dari ke-10 langkah tadi, langkah mana yang terasa paling menantang? Atau justru paling membuat kamu bersemangat untuk mencoba? Silakan bagikan pengalaman atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang saling mendukung di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman yang mungkin membutuhkan, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, tetap kuat, tetap berproses, karena kamu sangat berharga.